Tuhan atas kehidupan kita, amin. Amin. Boleh lambaikan tangannya yang merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Dalam ibadah hari ini kita dedikasikan untuk Bapa kita yang luar biasa. Kita bawa segenap hati, segenap jiwa, tubuh dan roh kita, agar hari ini kita mengalami terobosan yang baru, kita mengalami pemulihan. Bahkan percaya Bapak Ibu, saat ini engkau yang ada masalah, Tuhan kasih jalan keluar, amin. Saat ini engkau yang sakit, percaya Tuhan sembuhkan, amin. Saatnya kita ingin memasuki doa syafaat, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kasih karunia-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Sungguh Tuhan luar biasa penyertaan-Mu yang menyertai setiap kehidupan kami. Tak pernah berkurang Tuhan kasih setia-Mu. Sungguh selalu baru setiap hari, baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami bawa ibadah ini Tuhan. Kami bawa ibadah ini Tuhan, guna untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau lah yang terima pujian dan hormat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati hari ini. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang berlangsung di seluruh dunia hari ini Tuhan, saat ini Tuhan. Bahkan ibadah yang dimulai dari pagi sampai malam hari nanti Tuhan. Kami percaya semua ibadah ada di dalam lawatan Tuhan. Ada pemulihan, ada mukjizat kesembuhan, ada mukjizat kelepasan Tuhan yang terjadi dalam setiap ibadah Tuhan. Bahkan ibadah kami Tuhan bukan ibadah yang sia-sia Bapak, tapi ibadah kami ibadah penuh dengan ucapan syukur, ibadah penuh dengan kegiraan Tuhan, sukacita lawatan Tuhan terjadi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk tubuh-tubuh rohani kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko Batora Harjo beserta Ibu Herlin Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Wenerko untuk beserta Ibu Maulin Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk kepala sidang kami Bapak Pendeta Muda Winnie Pramoto beserta Ibu Rina Tuhan. Kau memilih hamba-Mu Tuhan, guna perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Maka Kau berkati Tuhan setiap keluar masuknya Kau berkati. Bahkan setiap pelayanan, pekerjaan Tuhan, keluarga besar Tuhan Kau berkati. Kesehatan Tuhan ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan setiap Tuhan Yesus. Oh Tuhan, tempat ibadah yang akan yang digembalakan oleh setiap gembala sidang kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat kehidupan mereka ada banyak jiwa yang dimenangkan. Lewat kehidupan mereka ada banyak jiwa yang dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan visi dan misi-Mu Tuhan untuk ketiga dari gembala ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami bersatu hati Tuhan, kami memberkati bangsa kami tercinta. Kami percaya saat kami memberkati bangsa kami, saat kami memberkati bangsa kami, maka berkat yang tercurah dari surga melingkupi bangsa kami Tuhan. Manusia boleh memprediksi Tuhan, manusia boleh memprediksi Tuhan, tapi kami mau declare, kami mau klaim Tuhan. Biarlah kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, bisa terlepas dari resesi ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan, bangsa yang Tuhan cintai, bangsa yang ada di dalam tangan Tuhan, di pikiran Tuhan, bahkan di telinga Tuhan. Dengarkan setiap seruan-seruan umat-Mu ya Tuhan, yang bersatu hati Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan kota kami Tuhan, pulihkan tempat kami Tuhan Yesus.
berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari jajaran tertinggi Tuhan sampai jajaran terendah. Kau memberkati Tuhan. Dan kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo Tuhan beserta Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Ada hikmat yang daripada Tuhan, ada kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Biar bangsa ini Tuhan jadi bangsa yang maju, bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bukan kami berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap penduduk Tuhan dari bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kau berkati. Maka Tuhan kami terima Tuhan untuk saudara-saudara kami terkasih Tuhan yang saat ini Tuhan mengalami bencana alam Tuhan. Tuhan Kau beri kekuatan Tuhan, Kau beri kekuatan yang baru Tuhan. Maka kami percaya Tuhan Yesus ada kekuatan yang daripada Tuhan hari ini buat kehidupan mereka, buat saudara-saudara kami Tuhan. Biar Engkau memberkati Tuhan, memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami tercinta Tuhan. Kami berdoa buat kota Jakarta. Berkati kota Jakarta Tuhan, di mana kami tinggal, di mana kami mencari berkat Tuhan, di mana kami Tuhan Yesus bekerja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kota yang luar biasa Tuhan, yang Tuhan berikan untuk kami Tuhan tinggal Tuhan. Biar Engkau memberkati kota ini Tuhan. Kau juga berkati pemimpinnya Tuhan. Kau berkati Tuhan gubernur dan wakil gubernur Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Bapak Anies dan Bapak Risa ya Tuhan dalam memimpin kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan mulai dari kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, bahkan setiap kota-kota pendukung Tuhan, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi Tuhan. Berkati Tuhan semua ada dalam lawatan Tuhan. Biar Tuhan kasih setia-Mu Tuhan melingkupi kota kami Tuhan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan, ada banyak jiwa yang dipulihkan Tuhan. Setiap generasi-generasi Yeremia Tuhan di kota kami Tuhan, kami klaim Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pelepasan yang terjadi Tuhan untuk generasi-generasi kami Tuhan. Biarlah generasi ini Tuhan, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan, generasi yang rindu Tuhan Yesus akan firman-Mu Tuhan dilimpahkan atas setiap kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami klaim Tuhan, kami klaim Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kecamatan Mampang Tuhan, di mana kami beribadah Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berkati setiap kelurahan-kelurahan Tuhan. Biar Engkau berkati kelurahan Kuningan Barat, Mampang, Mampang Perapatan, Tegal Parang, bahkan Bangka. Kami percaya semua ada di dalam lawatan Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi terobosan yang baru Tuhan di kelurahan ini Tuhan, di mana kami Tuhan beribadah Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Teringat Tuhan untuk bangsa pilihan-Mu Tuhan, bangsa pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel Tuhan. Kami percaya saat Kau berkati bangsa pilihan-Mu Tuhan, maka kami orang yang berkati ya Bapa. Kami berkati Tuhan, maka Tuhan Kau berkati bangsa ini Tuhan. Celika Tuhan mata rohani mereka Tuhan, untuk mereka bisa Tuhan mengakui Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Kau sudah datang dan Engkau akan datang Tuhan untuk yang kedua kalinya Tuhan, menjemput setiap kami Tuhan yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau memberkati Tuhan jemaat dari GBI Mampang Tuhan, baik ada yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah Tuhan. Berkati Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan terjadi atas umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih kami teringat Tuhan untuk saudara kami terkasih Tuhan, saudara Julius Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan
menyembuhkan, sanggup memulihkan. Kami percaya Tuhan, ada kesembuhan daripada Tuhan hari ini atas kehidupannya. Tuhan berkati kehidupannya Tuhan. Tuhan berkati masa depannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan setiap umat-umatmu Tuhan, jemaat-jemaatmu Tuhan yang saat ini belum bisa hadir bersama dengan kami percaya lawatan Tuhan juga akan limpahkan setiap kehidupan mereka Tuhan. Setiap jemaat kami yang sakit ya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Setiap jemaat kami ya Tuhan yang mengalami beban berat Tuhan, kami percaya ada kelegaannya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorak, bahkan kami mau menyembah Engkau Tuhan lebih lagi. Berkaryalah Engkau ya Roh Kudus, berkaryalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami undang untuk sekolah minggu beserta GC untuk maju ke depan agar dibawakan oleh Agung. Kita buat anak-anak Kurabasandaya ke arah kanan kita ke orang tua Kurabasandaya Rebisiyara Karabasandaya. Bapak kami berdoa ya Tuhan pagi hari ini bersama-sama ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami memberkati segala anak sekolah minggu dan anak GC ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, masa depan mereka penuh dengan harapan ya Tuhan Yesus Tuhan. Masa depan mereka penuh dengan gilang gemilang ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bukan buat jaga manusia ya Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang memberkati mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau memberkati Tuhan masa kecil mereka ya Tuhan Yesus Tuhan, penuh dengan harapan ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang memberkati mereka semua ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau menolong mereka ya Tuhan Yesus Tuhan, mengenal Engkau sejak mereka masih dini ya Tuhan Yesus Tuhan, takut akan Engkau ketika mereka masih kecil ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat melimpah atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Yesus Tuhan semua ya Tuhan Yesus, anak-anak ini ya Tuhan Yesus Tuhan, guru-guru sekolah minggu GC ya Tuhan Yesus Tuhan, berkati ya Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berkati para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan cukupkan kebutuhan anak-anak ya Tuhan Yesus Tuhan. Buka tikap-tikap langit ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkat-Mu tercurah ya Tuhan buat setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan Yesus Tuhan. Tidak ada kekurangan ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Tuhan. Biaya pendidikan ya Tuhan Yesus Tuhan Kau sediakan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berkat-Mu melimpah ya Tuhan atas anak ya Tuhan, melalui setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau mereka akan belajar ya Tuhan Yesus firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan guru-guru sekolah minggu, guru GC ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai mereka ya Tuhan semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat anak-anak ini ya Tuhan. Mereka akan tumbuh besar ya Tuhan, menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, melayani Engkau ya Tuhan, penuh dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terjadi
di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami sekali lagi berdoa Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, kecelakaan ya Tuhan. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Darah-Mu menutup bungkus mereka semua ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, boleh kembali. Boleh kembali. Bersama kita akan memuji Tuhan. Kita siapkan Tuhan yang Maha Tinggi.
Manusia boleh membantu, tapi tidak selamanya. Tapi Bapa kita itu kamu, Dia sanggup mengulurkan tangan, Dia sanggup menolong, Dia sanggup menolong hidupmu. Oh haleluya, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Jangan diam Bapak Ibu, sembah Dia. Ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Bapa yang dahsyat, kami punya Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
tak pernah tersembunyi Tuhan. Sungguh pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mukjizat itu masih ada, mukjizat itu masih ada. Kami percaya Tuhan, kalau yang lain bisa ditolong, maka kami juga Tuhan. Amin. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini pada kesempatan ibadah ini Tuhan, lawatan Tuhan akan kami nikmati Tuhan, hadirat Tuhan akan kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Kami mau bersorak-sorai yang lebih lagi Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai lebih lagi. Katakan amin. Beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Hari-hari ini saudara, kita dihadapkan pada problematika dari sisi ekonomi, dari bencana, dari apapun juga. Tapi kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menjaga kita. Dan kita percaya saat-saat ini firman Tuhan dinyatakan. Amin. Amin. Dalam Wahyu udah mulai digenapi saudara. Kita percaya kita adalah Pentakosta ketiga. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan. Amin. Mari kita katakan zaman Elia, inilah zaman Elia. Haleluya.
tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan, bersoraklah, semakin tahun pembebasan. Silakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan dilanjutkan dari pembacaan Mazmur 91. Mari kita bacakan sama-sama. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa,
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bersama-sama akan bacakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kebun akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang penuh akan kunyakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dari kebenaran oleh firman Tuhan. Kita angkat satu pujian bahwa Tuhan tak pernah gagal dalam setiap rencananya, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita berpikir, kenapa ya nggak begini ya Tuhan ya? Ternyata itu rencana yang terbaik yang Tuhan pilihkan buat kehidupan kita. Sama seperti lagu ini Bapak Ibu, kita percaya Tuhan lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Haleluya, kita angkat pujian. Kau yang
Shalom semuanya. Markus 4 ayat 29 berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang sudah terjadi. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang turun. Pada waktu bulan Juli 2022 yang lalu, ketika saya berada di acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower, saya berkhotbah tentang lahirnya Pentakosta yang ketiga. Karena Pentecost Again ini adalah Pentakosta ketiga. Di situ saya menerangkan bahwa bukan saya yang menciptakan Pentakosta yang ketiga, melainkan saya yang menyimpulkan atau menyusun kepingan-kepingan atau pasal pewahyuan yang Tuhan berikan dan telah singkapkan kepada banyak hamba Tuhan. Bagian saya, Tuhan memberitahu akan terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang namanya adalah Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013, dalam Empower 21 Asia di SICC, pesan tentang Pentakosta ketiga ini untuk pertama kalinya dikumandangkan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada saya pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. Kemudian Tuhan memberikan 5 pengertian apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Kelima pengertian itu tidak semuanya diberikan kepada saya, tetapi sebagian diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saya diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyusun kepingan-kepingan atau pasal dari nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan tadi. Dan ketika digabungkan, muncullah 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Ini berasal dari William Seymour. William Seymour adalah orang yang dipakai Tuhan dalam Pentakosta kedua di Azusa Street tahun 1906. Dan yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga dari William Seymour. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Ini berasal dari Russell Evans dari Gereja Planet Shaker Melbourne. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini berasal dari Cindy Jacobs. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini dari Tim Hill, Ketua Umum Church of God Amerika Serikat. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala.
September 2022 sampai dengan 15 September tahun 2023, menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5783 atau yang disebutkan dengan P Gimel. Memasuki tahun 5783 ini, kita akan melihat kasih karunia yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu, akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Bukan rahasia lagi bahwa hari-hari ini gereja Tuhan sedang dibersihkan dalam hal dosa keuangan, dosa moral. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Hal ini harus diartikan bahwa peristiwa ini baru diungkapkan oleh Tuhan sekarang ini. Sedangkan prosesnya sebenarnya sudah lama. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan hari-hari ini bisa diuraikan sebagai berikut. Pengkhotbah 10 ayat 1 berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat ini bisa diartikan sebagai berikut. Sama seperti lalat mati yang membusuk akan merusak sejumlah minyak wangi. Demikian pula sedikit kebodohan dapat meniadakan dampak hikmat yang besar. Rencana yang bijaksana dapat dibuat, tetapi seorang yang membuat sedikit kebodohan dapat merusak seluruhnya. Rencana dalam mengikut dan melayani Tuhan yang dilakukan dengan baik, tetapi karena membuat sedikit kebodohan, membuat hancur secara keseluruhan. Artinya tidak sampai kepada garis akhir, tidak finishing well. Yang dimaksudkan sedikit kebodohan di sini bisa diartikan bukan melakukan sesuatu pelanggaran yang besar, tetapi pada mulanya mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit akan merampas kasih, keintiman, kebijaksanaan, tekad yang mereka miliki, sehingga hal itu membuat mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Harap digarisbawahi, jangan sampai mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Pengabaian apa saja yang biasanya dilakukan dalam hubungannya dengan Tuhan? Yang pertama, tentang doa. Sejak dulu banyak orang yang mengukur kemajuan kerohanian kita dengan rutinitas waktu doa setiap hari. Tetapi hal ini tidak mengubah karakter kita. Kita bisa bersaat teduh, tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, iblis kalau tidak bisa membuat kita menjadi jahat, maka dia akan membuat kita menjadi sibuk, semakin sibuk. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kesibukan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lebih merasa senang pada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan daripada waktu kita berada dalam hadirat-Nya, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu kompromi. Meskipun kelihatannya kualitas kerohanian kita hebat, dan seiring dengan waktu, kepura-puraan akan mengikat kita. Kepura-puraan akan mengikat kita. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Yang ketiga, melayani pekerjaan Tuhan
kalau sudah menjadi rutinitas tanpa ada sukacita, roh yang menyala-nyala, itu tanda bahwa kita sudah tidak berada dalam track yang benar. Itu artinya kita sudah tidak mengalami kasih yang semula. Kalau kita melihat pelayanan jemaat di Efesus, sebenarnya bagus sekali. Dikatakan mereka rajin, tekun, tidak dapat menerima pelayan yang pura-pura. Mereka sabar dan mau menderita karena nama Yesus. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Tuhan benci. Pengikut Nikolaus ini mengikuti pengajaran yang berkata bahwa percabulan tidak mempengaruhi keselamatan di dalam Kristus. Hal ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun pelayanan mereka bagus, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Mungkin ada di antara kita yang seperti jemaat di Efesus, yang melayani Tuhan dengan bagus, tapi tanpa kasih yang semula. Tuhan berkata, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Ingat saudara, bagaimanapun bagusnya kita melayani pekerjaan Tuhan, sekali lagi, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasarkan pada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, "Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat! Bertobat! Bertobat!" Jesus, oh Jesus, oh Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 berkata, "Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut." Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak mau diakui di hadapan Tuhan akan mengeraskan hati kita. Hati yang keras lama-kelamaan tidak akan peka terhadap suara Roh Kudus. Dan itu ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah maut. Tetapi kalau kita bertobat dan mau mengakui dosa kita, meskipun itu berat dan sangat memalukan, itu tidak akan mendatangkan maut. Sebagai contoh dalam Alkitab adalah Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Di mata Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya karena melakukan segala kehendaknya.
Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Padahal Daud pernah berbuat dosa yang besar dalam peristiwa dengan Bathsheba. Alkitab katakan, setelah hubungan haram antara Daud dan Bathsheba membuat Bathsheba mengandung. Wah, Daud memutar otaknya. Bagaimana caranya agar hubungan ini tidak mencuat keluar? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memaksa dengan cara yang halus agar Uria, suami Bathsheba yang sedang berperang, supaya pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria justru tidak mau. Akhirnya, supaya hubungannya kelihatan halal, maka Uria harus mati agar Daud bisa mengawini Bathsheba secara syah, bukan karena hubungannya haram. Wow, rencana Daud ini luar biasa. Kita juga mungkin heran, Daud yang hatinya dekat dengan Tuhan bisa berbuat bodoh sepertinya Tuhan tidak tahu tentang rencana ini. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, disinilah kita akan melihat respon Daud ketika ditegur tentang dosa yang disembunyikan itu. Daud langsung mengakui dosa yang diperbuatnya tanpa berbelat-belit. Dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Daud tidak menyembunyikan dosa yang memalukan untuk supaya tidak diketahui orang. Justru kalau kita melihat dalam Mazmur 51 yang merupakan doa pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Bathsheba. Dengan terang-terangan Daud mengakui di ayat yang ke-6 dengan berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Daud tidak ragu-ragu untuk mengumumkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dan ayat 16 yang berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Sepengetahuan saya, tidak banyak orang yang seperti Daud. Banyak orang yang begitu ditegur dosanya, dia berbelat-belit. Apalagi kalau orang itu mempunyai posisi yang tinggi, lebih mudah untuk berbelat-belit. Dia tidak mengakui dosanya. Ingat, kalau kita melakukan seperti itu, Alkitab tadi katakan, itu dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita, meskipun itu dosa yang besar, memalukan, justru di mata Tuhan, itu merupakan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak heran kalau kita melihat kehidupan Daud. Dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan, karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, Alkitab katakan, Yesus disebut anak Daud. Saya akan ingatkan kepada saudara, jangan menyembunyikan dosa. Sebab itu akan diungkapkan oleh Tuhan dengan cara yang tidak bisa kita mengerti. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, meskipun dosa itu sangat memalukan, dosa itu tidak akan mendatangkan maut. Dan Tuhan berkata, dosa seperti itu yang didoakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 tadi. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya menyembunyikan dosa ini sejak lama Tuhan. Karena dosa saya ini memalukan.
akan menghancurkan kehidupan keluarga saya. Tapi sekarang saya mau berdoa, mau bertobat ya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati saya sekarang. Bersihkan saya Tuhan, bersihkan saya. Saya berdoa buat saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya aku, besar kuasa-Mu. Mari angkat tangan saudara, kita berbahasa Urababa Sharalaba Karama Takaraba. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka sekarang minta ampun padamu. Mereka mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Mereka akui saat ini Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami semua ya Tuhan, untuk layak menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan, bersihkan kami, bersihkan kami, bersihkan kami, agar dosa yang kami lakukan tidak mendatangkan maut ya Tuhan. Oh Rabba-Baba, berkati anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah. Terima kasih, kasihani kami Tuhan, kasihani kami semua ya Tuhan, kasihani kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau tegur kami, Engkau hajar kami kalau kami berbuat dosa. Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekali lagi mari kita introspeksi. Sekali lagi mari, jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Kau lihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu saat itu, Tuhan. Ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu pada kami semua ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibesarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapan syukur dengan suara. Jangan diam, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Oh, kamu berdoa buat anak-anakmu. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Orang apa sih karena terima kesembuhan? Terima kesembuhan. Terima, 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 terima mujizat Tuhan. Terima, 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 terima. Oh, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Ya. Puji Tuhan. Saudara, saya mau highlight sedikit aja. Saudara, ya dari Wahyu 3 ayat yang 11. Ini saudara boleh bawa pulang. Saudara renungkan di rumah ya. Wahyu 3 ayat yang ke-11. Jadi Tuhan Yesus katakan, oh bisa? Wahyu 3 ayat yang ke-11. Ya. Kita baca sama-sama saudara ya. Yang sudah ketemu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku datang segera. Enggak ada yang nemu. Nggak ada kitab ya, mesti nunggu ya, saudara. Ya di HP ada kan ya. Oke, ya saudara. Nah ini apa namanya?
kita mesti pegang ya, kita baca Wahyu 3 ayat yang ke-11 ya, yang ada HP-nya kita boleh baca 1, 2, 3. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, tadi Pak Niko sudah sampaikan bahwa Tuhan akan datang segera. Ya, kita nggak tahu kapan Tuhan sudah datang, tapi Tuhan udah ngomong segera. Ya, masalahnya segeranya Tuhan sama segeranya manusia itu beda gitu, saudara. Ya, tapi kita katakan peganglah apa yang ada padamu. Ya, apa yang ada padamu, saudara? Ya, keselamatan yang tadi Tuhan Pak Niko sudah sampaikan. Ya, itu pegang. Jangan sampai lepas, ya saudara bilang sama saya, jangan sampai lepas, ya saudara. Ya, bisa oleh karena macam-macam keselamatan itu bisa lepas, saudara. Ya, saudara bisa jauh dari Tuhan, saudara berbalik dari jalan hidup saudara yang udah baik, lalu saudara tinggalkan Tuhan, ya saudara. Jadi pegang apa yang ada padamu. Ya, ini keselamatan ini sudah ada pada saudara. Amin, saudara. Ya, sudah ada pada kita. Bilang sudah ada pada saya. 1, 2, 3. Saudara, orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Jadi pegang apa yang ada padamu, sudah ada padamu, ya. Tapi jangan sampai seorang pun mengambil mahkotamu. Jangan sampai keselamatan itu hilang, gitu saudara. Ya. Jadi saudara, saya mau sampaikan saat ini bahwa pegang apa yang ada padamu, saudara. Ya. Jadi itu pegang itu berarti gini, saudara. Ya. Jadi nggak cuma biasa-biasa, tapi pegang gitu, saudara. Ya, jadi benar-benar keselamatan itu sudah ada pada kita. Kita mesti pegang dengan cara apa? Jaga sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita setiap hari punya tadi ya keintiman, ya saudara. Intip dengan Tuhan. Bilang sama saya, intip dengan Tuhan. Ya, jadi saudara, ya pegang, saudara. Ya, nggak bisa dengan apapun, saudara, selain dengan keintiman dengan Tuhan Yesus. Ya, makanya saya ingin kita terus baca Mazmur 91 ya, ayat 14 sampai 16 itu kan bagaimana hati kita melekat kepada Tuhan. Ya, saudara, jangan sampai dilepasin apa yang sudah saudara pegang gitu ya, karena ada banyak orang yang hari-hari ini kehilangan keselamatan. Dia lepaskan keselamatan oleh karena jabatan, oleh karena asmara gitu, saudara, ya, harta saudara banyak, saudara, ya. Jadi mereka nggak pegang mahkota yang sudah mereka terima. Tapi hari ini, saudara, orang-orang yang sudah terima keselamatan, terima mahkota, jangan lepasin, saudara. Amin, saudara. Bila kiri kanannya, jangan lepasin. Ya, jangan lepasin gitu ya. Ya, jadi jangan lepasin. Pokoknya keselamatan itu terus kita pegang, saudara. Ya, karena iblis berusaha untuk curi gitu. Ya, jadi jangan gini, saudara. Jangan ada satu pengajian yang sekali selamat tetap selamat, ya, saudara, ya. Enggak, karena apa? Karena iblis berusaha ambil keselamatan itu, saudara. Ya, dia dia berusaha untuk curi gitu, saudara. Ya, saudara. Jadi kita dengar kabar, saudara, ya, saudara kita Yus gitu, saudara, ya. Siapa Yus namanya sini? Julius ya, kecelakaan ya, hebat, saudara, ya. Iblis berusaha untuk ambil tuh gitu, saudara. Ya, jadi saudara, kita mesti terus berdoa setiap hari, ya, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus gitu, saudara, ya. Jangan sampai Yus sudah dari ceritanya sudah hati-hati, tapi mobilnya yang dia tabrak itu tadi Pak Yusuf cerita ngambilnya agak ya, nanti deh kapan Pak Yusuf boleh cerita nanti ya, Pak Yusuf ya. Jadi udah udah berusaha gitu ya, tapi tetap kena gitu, karena iblis berusaha untuk mencelakakan kita gitu, saudara. Ya, jadi ingat sekali lagi Wahyu 3 ayat 11 ya, boleh saudara pegang, saudara boleh highlight firman Tuhan ini sepanjang minggu ini, saudara, ya. Aku datang segera, ya. Tuhan Yesus datang segera. Kita udah gak bisa main-main lagi, saudara, ya. Aku datang segera. Ada banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus, ya, yang hari-hari ini mati sia-sia, saudara, ya. Tapi saudara dan saya terima keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin, saudara. Gembira nggak, saudara? Gembira gitu ya. Itu mah nggak gembira gitu. Kalau gembira ya gembira gitu, saudara, ya. Saudara, ya. Gembira nggak, saudara? Ya, gembira, saudara, ya. Jadi saudara sudah dapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Pegang apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu, ya. Karena kita akan masuk kerajaan surga dengan mahkotanya Tuhan, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi kita berdoa
kita supaya sungguh-sungguh ini akhir zaman, Tuhan Yesus datang segera. Pegang apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi dijagain mahkotanya itu, saudara. Ya, kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Isidro Dekonya Harjo, Gembala sidang kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat peringatan ya Tuhan Yesus, buat nasihat ya Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus. Juga kami mengingat ya Tuhan penebusan dosa kami melalui perjamuan kudus hari ini ya Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan pegang apa yang ada pada kami ya Tuhan Yesus Tuhan, sebab Engkau akan datang kedua kalinya dengan segera ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami teringat ya Tuhan buat rekan kami, buat saudara kami Yesus ya Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Kau berkati ya Tuhan Yesus Tuhan. Biar ya Tuhan di masa-masa ya Tuhan Yesus ada di rumah saat-saat ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan, biar ia boleh mengingat akan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sembuhkan Yus ya Tuhan Yesus Tuhan. Kau yang menolongnya ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami topang Yus ya Tuhan, pulih sembuh dengan sempurna ya Tuhan, oleh karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan saudara dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, semua jemaat ya Tuhan Yesus, supaya ketika Kau datang kedua kalinya, kami didapati iman di dalam kami ya Tuhan Yesus, dan kami terangkat ke surga bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nanti tolong bawain Yus ini ya perjamuan ya. Nanti siapa? Oh udah ya. Nanti puterin ini videonya Pak Niko, nanti bisa ya dia nih. Bisa nonton di mana ya yang tadi itu ya? Yang Pak Niko pimpin perjamuan itu. Bukan dari firman Tuhannya, Ya. Nanti bisa di-share ya. Nanti maksudnya sih suruh nonton gitu ya, suruh lihat gitu. Ikuti firman Tuhan yang Pak Niko sampaikan gitu ya. Oke ya. Lalu berikutnya ini akan dibagikan hari ini ya, akan dibagikan. Jadi saudara boleh tempel di mana yang saudara bisa lihat gitu saudara ya. Ya saudara bisa pastinya kan yang setiap kali saudara lihat apa? Kaca. Ya kaca gitu kan ya. Kristian tahu tuh ya. Tiap hari kan ngaca saudara ya. Jadi di sini ada tulisan tetap dan terus semangat, Tuhan memberkati. Jadi waktu saudara baca, saudara tetap semangat. Amin saudara. Amin. Ya, dan dikatakan Tuhan memberkati. Jadi benar-benar Tuhan memberkati kita. Nanti Pak Dian dibagikan ya. Ini gratis kan ya Pak Dian? Gratis ya. Oke, ya, saya serahkan pada Pak Dian. Worship leader. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Seperti biasa untuk aturannya boleh dari sebelah kanan kemudian ke sebelah kiri saya agar tertib Bapak Ibu. Mari kita angkat amplop persembahan kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Kau punya tangan yang terangkat Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami memberi Tuhan akan melipat gandaannya Tuhan dengan beratus-ratus kali lipat ya Bapak. Berkati setiap pekerjaan dari umat-umat-Mu Tuhan, berkati setiap apapun usaha Tuhan Yesus dari setiap umat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan apa yang diberikan Tuhan, biarlah Tuhan ini semuanya untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah itu baik. Kasih
sudah saatnya kita akan mendengarkan pengumuman hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang melayani pada hari ini, hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, worship leader, singer dan pemusik, pendoa syafaat dan multimedia, guru sekolah minggu dan guru junior church. Tuhan Yesus memberkati. Ingatkan kembali bahwa mulai 18 September 2022, GBI Mampang Perapatan melaksanakan ibadah umum disertai sekolah minggu dan junior church full on site, ada di Hotel Diraja lantai 2 jam 10. Selamat ulang tahun kepada saya sendiri. Untuk tanggal 20 Oktober ada Kaisua juga, ada Jelita 23 Oktober. Ya, selamat ulang tahun. Makan di rumah masing-masing. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening GBI Mampang Perapatan. Boleh dilihat di layar. Untuk yang belum punya boleh coba difoto. Yang sudah punya bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke Bugem Rina. Demikian juga untuk persembahan diakonia dan persembahan misi dan penginjilan. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa. Ini setiap hari Sabtu jam 14 sampai jam 15. Untuk meeting ID dan passwordnya ada terlampir di layar atau nanti di-share lagi di grup WhatsApp. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau bersuka cita dengan Tuhan kita yang luar biasa. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kami belajar banyak hal Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk penebusan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Untuk kami selalu mengingat Tuhan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setiap hari untuk menghitung Tuhan hari-hari kami ya Bapak. Bapak juga berkati Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini yang hadir Tuhan pada hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, berkati pertumbuhan perkembangan mereka, bahkan berkati Tuhan setiap studi mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak ini Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang luar biasa. Bahkan berkati juga Tuhan anak-anak GC Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak GC Tuhan, anak-anak yang cinta mati-matian kepada Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak ini Tuhan, anak-anak yang membanggakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus, baik ya Tuhan yang sedang mengalami Tuhan kesusahan maupun sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, kami sudah dilepaskan dan kami sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Nah, kami berdoa Tuhan untuk seminggu sepekan Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar yang tangan Tuhan yang pimpin kehidupan kami. Kami bahkan Tuhan berdoa Tuhan untuk setiap usaha dan pekerjaan dari setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau perbuat berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami Tuhan pergi pulang ke rumah kami masing-masing, kami rindu Tuhan menerima berkat melalui hamba. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pulang. Kita angkat tangan kita di depan Tuhan Yesus. Kita percaya waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menaruhkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan menyibuk kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Saudara, sebelum pulang, boleh ada yang baru pertama kali hadir mungkin di tempat ini? Oh, siapa yang baru pertama kali? Oh iya, boleh kasih salam yang terdekat. Tuhan berkati, minggu depan hadir lagi di tempat ini. Ya, Tuhan berkati semuanya, saling boleh sambil kanan. Ya, yang di rumah Tuhan berkati, segera datang ke Hotel Diraja untuk kita ibadah sama-sama. Tuhan Yesus memberkati.